Hari yang kacau. Edwin dan Elvin sangat heran karena ayah dan ibu mereka diam saja dan saling menatap satu sama lain. Akta lahir kedua putranya digenggam erat. Morgan sungguh tidak menduga jika yang berdiri di hadapannya saat ini adalah wanita yang dibayar dulu untuk melahirkan pewaris untuknya. Apakah sejak awal Eliana sudah mencurigai dirinya? Lalu dia memanfaatkan situasi untuk mendekati mereka dan mengambil hati kedua putranya. Pikiran-pikiran buruk akan Eliana bermunculan. Dia sungguh tidak menduga wanita yang tidak ingin dia tahu sama sekali kini berdiri di hadapannya. Tidak, seharusnya dia menyadari lebih cepat perasaan saat memeluk wanita itu. Dia memang merasa tidak asing, dan memang tidak asing karena dia selalu memeluk Eliana setelah mereka melakukan hubungan badan. Entah dia harus senang dengan situasi itu atau tidak, dia tidak tahu. "Dad, apa yang terjadi?" tanya Edwin. "Edwin, Elvin, pergi kamar kalian. Ada hal penting yang ingin dibicarakan dengan Mommy," ucap Morgan. "Tapi Dad, lakukan saja," bentak Morgan. Edwin dan Elvin melihat ke arah ibu mereka. Eliana mengangguk sebagai tanda jika mereka harus melakukannya. Kedua anak itu pun patuh dan keluar dari kamar meninggalkan kedua orang tua mereka yang sedang mendam sesuatu di hati mereka. Pintu kamar tertutup karena Edwin dan Elvin sudah keluar. Eliana belum bersuara, perasaannya sedang tidak menentu saat ini. Dia benar-benar menyesal karena terlambat menyadari jika apa yang dia cari selama ini ternyata di depan matanya. "Jadi kau wanita itu?" tanya Morgan. "Kenapa? Terkejut? Atau kau merasa jijik setelah kau tahu jika aku adalah wanita yang tidur denganmu tanpa pernah ingin kau tahu bagaimana rupaku?" tanya Eliana mencibir. "Apa kau sengaja mendekati aku demi sebuah tujuan?" "Apa maksud pertanyaanmu? Apa kau kira aku sengaja mendekati kalian?" tanya Eliana pula. "Jika begitu jelaskan, tidak ada kebetulan semacam ini. Apa kau sengaja memanfaatkan situasi untuk mencari lalu memeras aku setelah tahu apakah Edwin dan Elvin anak yang kau lahirkan waktu itu? Atau bukan? Apa uang yang kuberikan waktu itu kurang?" Entah kenapa perkataan yang tidak ingin dia ucapkan justru terucap dari mulutnya. Dan karena ucapan itu, suasana di antara mereka menjadi panas. "Tutup mulut Morgan!" teriak Eliana marah. "Apa aku salah?" Morgan menatapnya mencibir. "Aku memang kotor. Aku menjual tubuhku padamu karena aku membutuhkan uang untuk bayar rumah sakit ibuku. Kau tidak tahu kesulitan yang kualami sehingga aku menerima tawaran gila dari Ray. Aku bahkan seperti tidur dengan hantu setiap malam. Aku menahan semuanya. Jika tidak demi ibuku, aku juga tidak akan menjual diri. Aku menahan kesedihan saat kau mengambil kedua putraku tanpa memberi kesempatan padaku untuk melihat wajah mereka. Aku tahu, aku sudah kotor. Tapi aku bukan wanita yang bisa kau hina sesuka hatimu." Ucap Eliana. Semua yang dia lalui kembali dirasakan. Hari-hari paling menyedihkan yang harus dijalani. Semua kembali teringat dan karena hal itu membuat Eliana tak kuasa menahan air matanya. "Lalu, katakan padaku, apa yang kau rencanakan? Sudah aku katakan tidak ada kebetulan seperti ini. Kau sengaja mengambil hati Edwin dan Elvin agar mereka pergi meninggalkan aku, bukan?" "Cukup, jangan sembarangan bicara. Aku yang mencari keberadaan mereka, tapi aku tidak melakukan hal keji yang kau katakan. Jika sejak awal aku tahu mereka adalah kedua putramu dan putraku yang kau pisahkan dariku, aku tidak perlu berusaha payah mengambil hati mereka, karena aku kembali ke kota ini memang ingin bawa mereka. Jadi aku sudah pasti langsung bawa mereka tanpa sepengetahuanmu," teriak Eliana penuh emosi. "Jadi itu rencanamu?" Morgan melangkah mendekati Eliana dengan emosi tertahan. "Jadi kau ingin bawa mereka dariku? Kau bilang tidak keji. Apa bedanya tebakanku dan ucapan yang kau katakan?" Morgan sudah berdiri di hadapan Eliana dan menatapnya dengan tajam. "Memang itulah tujuanku kembali ke kota ini lagi," jawab Eliana. Karena memang itulah tujuannya sejak awal. Namun, melihat hubungan mereka yang sudah dekat, dia rasa mereka bisa membesarkan Edwin dan Elvin bersama. "Beraninya kau, Eliana?"
teriak Morgan seraya memukulkan kepala tangan ke arah Eliana. Eliana terkejut, kedua matanya terpejam dengan rapat saat kepala tangan Morgan melewati wajahnya dan menghantam pintu lemari. Suara benda yang dipukul oleh Morgan membuat Eliana terkejut. Morgan benar-benar sedang menahan emosi karena perkataan Eliana. Aku tidak akan membiarkan kau membawa mereka dariku, Eliana. Tidak akan pernah aku biarkan. Jadi jangan harap kau bisa. Tadinya aku berpikir kita bisa merawat mereka bersama, mengingat hubungan kita yang sudah dekat. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Melihat dirimu yang kasar, ternyata aku telah salah jatuh cinta padamu. Jadi aku tetap akan bawa mereka. Eliana tidak menunjukkan rasa takut, padahal dia ingin berbicara baik-baik dengan Morgan setelah ini. Tapi dia juga tidak ingin melakukannya karena Morgan hampir saja memukulnya. Simpan cintamu itu. Aku sudah tidak butuh dan aku pun sudah salah jatuh cinta padamu. Setelah berkata demikian, Morgan meraih tangan Eliana dan menariknya keluar dari kamarnya. Lepaskan aku, Morgan. Apa yang kau lakukan? Teriak Eliana. Pergi dari rumahku dan jangan kembali lagi. Ucap Morgan, emosi menguasai hati, sehingga membuatnya tidak memikirkan apapun lagi. Tidak akan dia biarkan Eliana membawa Edwin dan Alvin. Dia tahu kedua putranya pasti mau mengikuti Eliana, karena mereka berdua menyayangi Eliana. Lepaskan, kalau kau mengusir aku pergi, bakal aku ingin pergi dengan Edwin dan Alvin, teriak Eliana. Jangan pernah berharap. Morgan menarik Eliana keluar tanpa perasaan. Edwin dan Alvin yang ada di dalam kamar pun mendengar dan berlari keluar dari kamar. Daddy, apa yang dilakukan pada Mommy? Teriak mereka berdua. Masuk ke dalam kamar kalian berdua, teriak Morgan marah. Untuk apa kau berteriak pada mereka? Teriak Eliana pula. Diam kau. Morgan masih terus meneriaki, menarik sampai melewati pintu rumah. Edwin dan Alvin berteriak dan memukul ayah mereka karena ayah mereka begitu kasar. Apalagi Morgan mendorong Eliana dengan kasar. Morgan memerintahkan anak buahnya yang di luar untuk memegangi Eliana dan melemparkannya keluar dari rumahnya. Daddy jahat. Kenapa dia begitu jahat? Teriak Edwin. Mommy, aku ingin bersama dengan Mommy, teriak Alvin pula. Edwin dan Alvin ingin berlari ke arah ibu mereka, namun Morgan sudah meraih pinggang kedua putranya dan mengangkat mereka. Mereka juga kedua putraku, Morgan. Jangan memperlakukan aku seolah-olah aku tidak punya hubungan dengan mereka. Apalagi aku berhak, teriak Eliana marah. Kau tidak berhak sama sekali. Semenjak kau menandatangani kesepakatan itu, kau tidak berhak sama sekali. Sebelum kesepakatan itu berakhir, aku memang tidak berhak. Tapi kini aku sudah tidak terikat dengan perjanjian itu lagi, teriak Eliana. Lempar di keluar, perintah Morgan. Mommy, jangan tinggalkan kami, teriak Edwin dan Alvin. Lepaskan aku, biarkan aku bersama dengan kedua putraku, teriak Eliana pula. Morgan tidak peduli. Eliana memberontak, namun usahanya sia-sia. Edwin dan Alvin berteriak dan menangis, apalagi ayah mereka sudah membawa mereka masuk ke dalam. Hari yang menjadi kacau. Rencana untuk memberikan kejutan pada Eliana pun menjadi batal. Lepaskan, Daddy jahat, teriak Edwin dan Alvin sambil memberontak. Diam. Morgan membawa kedua putranya ke dalam kamar mereka, lalu mengurung mereka di sana. Keluarkan kami, Dad. Kami mau bersama Mommy, teriak Edwin. Biarkan kami bersama Mommy, teriak Alvin pula. Dia bukan ibu kalian, jadi diam. Jangan coba-coba untuk keluar dari kamar ini. Jika tidak, kalian benar-benar tidak akan bisa melihat wanita itu lagi. Setelah berkata demikian, pintu kamar dikunci dengan rapat. Morgan melangkah pergi tanpa memperdulikan teriakan dan tangisan kedua putranya. Dan dia pun tidak peduli dengan teriakan Eliana di luar rumahnya. Morgan melangkah masuk ke dalam kamar dengan perasaan kacau. Kenapa jadi seperti ini? Semua benar-benar jadi kacau, namun ada satu orang yang tersenyum atas kekacauan
yang telah terjadi di antara mereka. Diana. Suara teriakan Edwin dan Alvin terdengar memenuhi rumah. Mereka juga menggedor pintu dan meminta ayahnya untuk membuka pintu kamar yang terkunci. Segala benda yang bisa mereka lempar sudah mereka lemparkan ke arah pintu. Tidak saja suara teriakan si kembar, namun suara teriakan Eliana juga tak hentinya terdengar. Morgan berada dalam kamarnya, berdiri di depan jendela dengan perasaan yang kacau. Dia tidak mau semua ini terjadi, namun dia kecewa karena Eliana ingin membawa kedua putranya pergi. Emosi benar-benar telah membutakan mata hati, sehingga sulit untuk berpikir jernih. Eliana berteriak di luar sana sambil menangis. Semua di luar rencana. Padahal dia ingin menunggu hasil tes DNA, tapi ternyata akta lain itu menjawab semuanya. Seharusnya dia sadar lebih cepat agar tidak terasa menyakitkan akibat perasaan yang sudah terlanjur tumbuh dalam hatinya. Sekarang, dia benar-benar orang asing yang terbuang, tapi dia tidak peduli. Yang dia inginkan hanya Edwin dan Alvin. Apapun caranya akan dilakukan untuk mendapatkan kedua putranya. Edwin dan Alvin yang kembali berulah benar-benar menghancurkan semuanya. Sisi nakal yang sudah lama tidak mereka tunjukkan, pada akhirnya kembali mereka tunjukkan. Suara benda yang menghantam pintu kamar pun masih tak henti terdengar. "Ini jahat, keluarkan kami dari sini!" Teriak Edwin lalu disusul dengan teriakan Alvin. "Suatu saat kami akan membalas apa yang dilakukan pada kami. Aku benci Daddy sampai besar karena dia telah mengusir Mommy." Setelah berteriak, mereka pun menangis dengan kerasnya sambil memukul-mukul daun pintu. Morgan yang mendengar suara teriakan mereka semakin sakit kepala. Sejak awal seharusnya dia tidak membawa Eliana kembali. Seharusnya tidak, karena wanita itu mengacaukan ketenangan hidup, dan sekarang wanita itu pun mengacaukan hubungannya bersama dengan kedua putranya. "Berhenti menangis, Edwin, Alvin," bentaknya. "Daddy jahat, keluarkan kami dari sini. Mommy bukan pencuri." Teriak Edwin karena dia dan adiknya mengira jika ibu mereka diusir karena dikira pencuri oleh ayah mereka. "Benar, Mommy sudah lama tinggal bersama kita. Tidak ada mungkin yang mencuri dari kita." Teriak Alvin pula. "Diam kalian berdua. Kalian tidak mengerti apapun dengan permasalahan dewasa. Yang kalian bisa hanya menangis dan menangis saja. Apa kalian kira Daddy suka hal yang terjadi? Tidak sama sekali. Jadi sebaiknya berhenti berteriak dan menangis. Segera bersiap-siap, kita akan pergi setelah ini." Lebih baik dia mengasingkan kedua putranya untuk sementara waktu. Mereka pasti akan lupa dengan Eliana seiring berjalannya waktu. "Kami memang tidak mengerti karena orang dewasa jahat seperti Daddy. Aku tidak mau ke rumah Uncle Peter. Jika Daddy membawa kami ke sana, aku akan benci Daddy sampai aku besar." Teriak Alvin. "Diam, Daddy melakukan hal ini untuk kebaikan kalian berdua." "Aku tidak mau, Dad," teriak kedua putranya. Morgan tidak peduli dan melangkah pergi. Kedua putranya masih terlalu kecil untuk mengerti dengan hal ini, jadi percuma berdebat dengan mereka. Morgan keluar dari rumah, melangkah menuju pagar di mana Eliana masih di sana sambil memohon. Eliana menatapnya dengan penuh kebencian, sedangkan Morgan pun menatapnya sinis. "Kenapa dia juga pergi?" tanya Morgan dengan nada mencibir. "Aku akan pergi setelah kau memberikan Edwin dan Alvin padaku," ucap Eliana. "Jangan harap, Eliana. Aku tidak akan membiarkan kau bawa mereka dariku. Setelah ini, aku bawa mereka pergi jauh dan kau jangan pernah berharap bisa menemukan mereka lagi." "Jangan terlalu jahat, Morgan. Mereka putraku dan mereka membutuhkan aku. Bukankah lebih baik kita membesarkan mereka bersama?" "Jangan harap aku sudi setelah aku tahu dia terselubung yang kau miliki, Eliana," teriak Morgan lantang. "Sudah aku katakan, tujuan awalku memang ingin menemukan mereka dan bawa mereka pergi. Tapi..." "Diam," setelah Morgan. "Tidak perlu banyak bicara. Aku tidak mau mendengar apapun lagi darimu," ucapnya lagi karena dia merasa tidak perlu banyak basa-basi dengan wanita itu. "Kau benar-benar jahat," teriak Eliana marah. Ini ternyata tuan muda gitu dengannya. Ternyata sifatnya tidak sebagus rupanya. "Aku emang jahat.
Jadi sebaiknya pergi sebelum aku merintahkan anak buahku untuk mengikatmu dan melemparkan dirimu ke dalam hutan belantara. Ancam Morgan. Setelah berkata demikian, Morgan melangkah pergi. Tunggu Morgan, kenapa kau tidak mau mendengarkan penjelasanku lebih dulu? Teriak Eliana. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi, Eliana, ucap Morgan. Aku mohon padamu Morgan, buka pintunya. Kita bicarakan masalah ini baik-baik. Pergi, sebelum mereka berdua melemparmu ke dalam hutan, teriak Morgan lantang. Eliana hanya bisa menangis. Edwin dan Alvin yang memperhatikan dari jendela pun menangis dan berusaha memanggil ibu mereka. Namun Eliana tidak bisa mendengar karena jarak yang cukup jauh. Bagaimana ini kak? Kita tidak akan bisa bertemu dengan Mami lagi, ucap Alvin sambil menangis. Kita harus buat sebuah rencana. Saat pintu dibuka, kita langsung lari saja, ucap Edwin. Apa bisa? Tentu saja. Kita harus menggunakan kesempatan saat dia lengah. Tapi Mommy, suara tangisan Alvin kembali terdengar saat melihat ibu mereka diusir oleh dua orang anak buah ayah mereka. Daddy jahat, benar-benar jahat, teriak Edwin. Mommy, jangan pergi, teriak Alvin sambil memukul kaca jendela. Jangan tinggalkan kami, Mom. Kami tidak mau di sini. Kami mau ikut dengan Mommy. Kami benci dengan Daddy. Kami mau ikut dengan Mommy saja. Morgan yang mendengar teriakan kedua putranya semakin murka. Dia tahu kedua putranya begitu menyayangi Eliana, oleh sebab itu dia harus membawa mereka pergi jika tidak. Edwin dan Alvin akan pergi, meninggalkan dirinya dan lebih memilih bersama dengan ibu mereka. Jalan satu-satunya memang bawa kedua putranya pergi yang jauh sampai Eliana tidak bisa menemukan keberadaan mereka lagi. Kali ini, Eliana benar-benar tidak boleh tahu. Morgan tidak peduli sama sekali. Dia lebih memilih masuk ke dalam ruangannya karena dia ingin memerintahkan sang asisten membersihkan villa miliknya. Karena dia akan bawa kedua putranya ke sana. Morgan tidak tahu apa lagi yang terjadi di luar sana. Yang dia tahu suara tangisan Edwin dan Alvin sudah tidak terdengar lagi. Sepertinya mereka tertidur akibat lelah. Bagus, itu sangat bagus. Inilah yang ditunggu. Dengan begini, dia bisa membawa kedua putranya dengan mudah. Morgan keluar dari ruangan. Yang dia lihat pertama kali adalah Eliana. Wanita itu sudah tidak terlihat di depan rumahnya. Sepertinya anak buahnya bekerja dengan baik, jadi sekaranglah waktunya pergi. Edwin dan Alvin tidak akan melawan karena mereka sudah tidur. Morgan melangkah pergi menuju kamarnya. Beberapa barang penting pun diambil. Barang-barang yang berantakan akibat dibongkar oleh Leona pun dirapikan. Dia belum melihat rekaman CCTV untuk melihat apa yang terjadi. Nanti saja, setelah dia membawa kedua putranya pergi, setelah mendapatkan apa yang dimau, Morgan pun keluar dan menghampiri kamar kedua putranya. Kunci dimasukkan, tapi kenapa pintu sudah tidak terkunci? Edwin, Alvin, Morgan masuk ke dalam untuk mencari kedua putranya yang tidak ada. Edwin, Alvin, kini dia berteriak mencari, namun kedua putranya tidak ada dimanapun. Rumah mendadak sepi. Morgan berlari keluar dari kamar, bahkan dia pun berlari keluar rumah. Dua penjaganya tergeletak di depan gerbang yang sudah terbuka dalam keadaan pingsan. Apa yang telah terjadi?